syafaat wa hadza matlabi ya nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan kewajiban orang tua kepada anak, dan begitu juga sebaliknya kewajiban anak kepada orang tua. Fa'ammal waliduna, maka adapun orang tua, ya orang tua ini walid, baik bapak ataupun ibu, kakek ataupun nenek. Ini kalau orang tua ke atas, gitu. Fatajibu, maka wajib nafaqatuhum, nafkah mereka, ya nafkah mereka. Bisyartaini, dengan dua syarat. Al-faqru, yang pertama fakir, wazamanatu, yang kedua lumpuh. Kalau kita punya orang tua ini sekali lagi ibu, bapak, kakek, nenek kita, ya ke atas. Kalau mereka fakir, gak punya apa-apa, wajib bagi seorang anak untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ini nih wajib hukumnya, Pak, wajib. Makanya dosa bagi seorang anak ketika mengetahui bapaknya miskin. Kita miskin aja dah, kok fakir udah pasti wajibnya lebih nemen gitu. Udah tahu bapaknya, ibunya, atau salah satunya itu miskin, terus dia diem baik, acuh, cuek, maka anak yang model seperti ini udah dikatakan durhaka kepada orang tuanya. Kadang-kadang di sini hidupnya mewah, ya orang tua di kampung sana masih serba kekurangan, padahal mereka sudah tua, yang harusnya sudah waktunya untuk istirahat. Ini anak enak-enak di sini, gitu. Nah ini berarti dia belum ngaji ini nih, ya belum ngaji ini. Ya, nih bapak-bapak semuanya, ayo kita. Saya ini ngomongin diri saya pribadi, dan alhamdulillah saya sudah mengamalkan ini, ya. Walaupun bapak sawahnya luas di kampung itu, ya. Bapak memang tuan tanah. Kalau panen beli sawah, panen beli sawah banyak. Tapi saya nggak rela, udah tua begitu, kalau saya telepon video call ngelihat bapak mak saya, ya Allah udah tua. Karena sebenarnya saya pengen bapak mak saya itu tinggal bareng sama saya di sini, ya toh. Tapi namanya orang tua itu nggak mau, Pak, susah. Ya eling sawahe bae gitu, ya toh. Namanya juga kampungnya, ya di sana. Padahal di sini saya minta bapak mak di sini, bapak mak alhamdulillah masih ada. Jadi saya pengennya bapak mak di sini cuma sholat, ya istirahat, sholat, doain kita anak-anak dan cucu-cucunya ini loh Pak mak. Orang nggak mau. Sebulan, jangankan sebulan, 2 minggu wes pengen ngajak pulang aja. Inilah orang tua, ya kan? Mungkin bapak-bapak jenengan juga begitu. Karena apa namanya? Ingat kampung, ya kan? Ingat kampung. Nah ini dengan syarat apa tadi? Fakir, miskin. Maka menjadi kewajiban seorang anak, ya, seorang anak memberikan nafkah kepada mereka. Awil fakru, atau fakir, wal jununu, dan gila. Nah ini nih, ini atau fakir Pak,
ya. Fakir di sini ya tadi saya sampaikan nggak punya apa-apa di kampung, terus gila. Ini orang tua. Kadang-kadang ya nggak gila kayak pikun ya toh. Ini ujian bagi anak nih Pak. Ujian bagi anak ini, orang kalau sudah umurnya di atas 70 rata-rata itu udah pikun, lupa. Ya Allah, kadang-kadang nama anaknya aja udah lupa. Ya toh? Anaknya lupa. Bahkan saya diceritain sama orang itu jamaah, dia punya 11 atau 9 saudara gitu. Ibunya itu yang diingat cuma satu anaknya, cuma satu, yang lain gak inget blas. Mak ini sopo kowe gitu. Ya Allah, ya itu. Ini kan ini kayak bukan gila ya, bukan gila, namanya pikun. Jenengan juga akan ngalami Pak. Terus yang kedua, bapak-bapak ini, kalau orang tua ini kadang-kadang egonya masih tinggi, ya toh. Apalagi dulu istilahnya preman gitu loh. Waduh, kuat waktu masih mudanya. Itu kadang-kadang kalau udah tua masih sifatnya seperti itu, ya toh? Makanya anak harus maklum, banyak maklumnya. Kalau punya bapak misalnya masih mengagulkan dirinya waktu masih muda, ya Pak, nggih Pak, gitu aja, gak usah dibalas. Ya kan? Padahal mereka udah nggak mampu, ya kan? Jalan aja kadang-kadang tertatih-tatih, ngomongnya masih tinggi. Itu orang tua, ya kan? Rata-rata orang tua kayak begitu. Dan sebagai anak harus bersabar, ya. Tuh, mana nih? Terus, nah sekarang wa amal mauluduna, dan adapun anak-anak, fatajibu maka wajib, ya. Nafaqatuhum, nafkah mereka, bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Ini bagi anak nih, bagi anak wajib, ya, atas orang tua berarti ini. Jadi bagi anak wajib atas orang tua. Ketika apa? Al-faqru. Yang pertama, anak itu miskin, ya toh. Yang kedua wasyigharu, masih kecil. Ini wajib Pak, jenengan bapak-bapak, ibu-ibu nih, bapak-bapak, orang tua lah, wajib bagi anak nafkah mereka. Nafkah mereka itu menafkah anak-anak itu. Ketika apa? Satu, ya kita bahas masih kecil. Kecil itu ya umuran belum dewasa Pak. Bahkan sampai dia menikah. Ini masih kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jangan cuma beranak aja, tetapi kemudian gak tanggung jawab. Ini ada kan seperti itu. Ya kan, ini padahal wajib ini waktu masih kecil. Sampai apa? Sampai balik, bahkan sampai menikah. Ini kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terus al-faqru, fakru ini kita punya anak, udah gede, udah keluarga, tetapi belum mampu, fakir belum mampu. Ini masih punya kewajiban anak kepada orang tua kepada anak. Masih punya kewajiban orang tua itu, ya kan? Karena apa? Orang tua dengan anak ini nggak bisa dipisahkan. Tidak ada bekas anak, begitu juga tidak ada bekas orang tua. Ini Bapak perlu ingat-ingat ini. Tidak ada, itu bekas anak saya, nggak ada. Stres berarti orangnya ini, ya kan? Oh, itu bekas bapak saya, oh stres. Ini kalau orang ngomong kayak begitu. Tidak, jadi tidak ada bekas. Kalau istri bisa bekas Pak. Oh, itu bekas istri.
Itu juga bekas istri saya. Nah itu juga itu istri, berarti istrinya banyak itu. Ya kan, pejantan tangguh kelihatannya ya toh. Nah ini, tapi kalau anak tidak ada bekas Pak, ini perlu Bapak ingat-ingat tuh, anak. Bahkan kalau sampean sudah pisah dengan istri, anak masih kewajiban Bapak untuk merawatnya, bukan istri. Ya kemarin pembahasan bab nikah tuh, misalnya seorang suami istri, Bapak ya suami istri nih punya anak 3 terus cerai ya toh, anaknya 3 ini masih kecil-kecil, maka wajib bagi siapa? Bapaknya, walaupun ikut ibunya, kewajiban bukan di ibu Pak, tetapi kewajiban ada di bapak. Paham gak? Nah ini makanya ya, makanya orang tua gak sah memberikan zakatnya kepada anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak memberikan zakat kepada ibu atau bapaknya tidak sah zakat dia. Ngono ya toh. Karena apa? Mereka adalah satu set yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan seorang anak ini kalau tahu bapak atau ibunya di kampung gak punya apa-apa terus meninggal ya toh, kelaparan, anak ini susah untuk masuk surganya ya toh, susah. Karena apa? Karena kemarin saya sampaikan, surga diharamkan bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan begitu juga sebaliknya, neraka diharamkan bagi orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini ya. Dalilnya mana? Ini pakai dalil nih. Jadi sekarang ngaji kan harus pakai dalil-dalil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu, dan adapun ibu walidat, yurdi'na, mereka menyusui auladahunna, anak-anaknya, haulaini 2 tahun, kamilaini yang sempurna, liman bagi orang arada yang menghendaki, ayutimma menyempurnakan arrolla'ata susuannya. Nah ini artinya apa? Ibu punya kewajiban kepada anak ya toh, nyusuin. Sebenarnya kewajiban bukan ibunya nih, sekali lagi, tetapi yang punya kewajiban nyusuin bapaknya. Aduh, bapak kan nggak punya susu ya toh, mana? Makanya kalau ibu, sekali lagi, kalau istri kita menyusuin, nafkahnya dilebihkan. Dilebihkan. Di Arab Saudi itu Pak, di zaman Kanjeng Nabi, bahkan sampai sekarang, rata-rata yang nyusuin bukan ibunya, tetapi yang nyusuin adalah orang lain. Sehingga orang lain itu dibayar. Kalau istrinya sendiri yang nyusuin atau maknya sendiri nyusuin, maka nafkahnya dilebihkan. Itu ada aturan begitu. Kalau di Indonesia kan enggak ada kan. Bapak sehari 100.000 aja punya anak 3, nyusuin kabeh 100.000 baik. Kagak ada tambahan toh. Ini orang Indonesia, ini ibu Indonesia luar biasa ini. Ya toh? Makanya berterima kasihlah Pak Bapak punya istri Indonesia ini. Bapak kalau punya istri orang Arab stres Pak, nyusuin minta tambahan nafkah, kagak mau, dilaporkan kita, dilaporkan ke pemerintah. Begitulah kira-kira. Jadi ingat masalah laporan gini Pak, lagi ngaji seperti ini, ada ulama lagi nyindir pemerintah ya, nyindir, ada videonya itu. Jadi ingat saya di Arab Saudi nyindir pemerintah, bahwasanya raja sekarang, maksudnya sekarang kan Muhammad bin Salman, itu udah pro Amerika, pro Israel segala macam, langsung ditangkap, langsung dipancung Pak. Ya Allah, nggak pakai pengadilan blas. Ada videonya itu. Kalau di Indonesia kan enggak ya, nggak harus, misalnya ditangkap
ujaran ini diproses baru dihukum, toh nggak ada. Kalau di Arab Saudi ngeri Pak, Bapak ngomong nih, ada intel atau apa pasti dijaga oleh ABRI, tangkap langsung dipancung. Dipancungnya di depan apa namanya ini? Di masjid Kisos namanya. Nah ini di Indonesia ini enak banget loh, masya Allah. Di Indonesia ini nggak peduli itu lama atau apa. Kalau di Arab makanya udah banyak puluhan ulama bahkan ratusan ditangkap dan dipancung. Ya Allah. Kembali ke pembahasan. Wa alal mauludi, dan bagi anak, ya kan, lagu bagi anak, rizquhunna, rizki, ya, rizkinya, ya, wa kiswatuhunna, dan pakaiannya, bil ma'rufi, pada dengan baik. Nah ini kebalikannya bahwasanya ketika apa namanya ini dalilnya wa fa'in ardokna, maka jika seorang perempuan itu menyusui lakum untuk kalian, faktu, maka berikanlah guna pada mereka ujurahunna, upahnya. Ini yang tadi saya sampaikan Pak. Jadi kalau istri kita nyusuin anak kita, walaupun memang itu anaknya juga, anaknya istri kita kan pasti, itu harus diberikan lebih. Ini yang dalilnya Pak, ya toh. At-Tolak ayat 6, ayat surat At-Tolak ayat 6. Nah ini. Nah sekarang kewajiban suami kepada istri, dan juga kepada anaknya. Rawa telah meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, hadis 5049. Wa Muslimun, dan Imam Muslim, hadis 1714, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Hinda binta Utbah, bahwasanya Indun, ya, bintu Utbah, qalat, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Sufyana, sesungguhnya Abu Sufyan ini, Abu Sufyan ini suaminya siapa? Indun binti Utbah. Ini ceritanya ngelapor Pak. Indun ini lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyana, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun, seorang laki-laki, syahikhun, apa yang ngarani? Yang pelit. Ya Rasul, Abu Sufyan suamiku itu pelit kali itu ya Rasul. Walaisa yu'atini, dia tidak memberiku nafkah, yakfi, yang mencukupi ini padaku, wawalati, dan anakku, illa ma akhadtu, kecuali nafkah akhadtu yang aku ambil, minhu, darinya, wa huwa la ya'lamu, dan dia tidak tahu, berarti mencuri. Jadi Indun bin Utbah ini Pak punya suami siapa nanti dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan ini pelit sama istrinya, pelit juga sama anaknya. Ini mungkin Hindun bin Utbah ini masih punya anak kecil. Nah, si Abu Sufyan pelit, akhirnya apa? Nyuri Pak, nyuri milik uang suaminya lah gitu, milik Abu Sufyan dicuri. Terus dia setelah mencuri, ini Hindun lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, Abu Sufyan tuh suamiku pelit ya Rasul, kemudian dia pelit sama saya dan anaknya nih, sehingga gak dikasih nafkah ini, gak dikasih uang lah gitu, gak dikasih uang belanja ya Rasul, kemudian aku ambil ya Rasul uangnya tanpa sepengetahuan dia. Faqala, maka jawab Kanjeng Nabi, khudhi, ambillah oleh kamu,
Ma, nafkah atau uang. Ma ini bentuknya barang, uang. Yakfiki, yang bisa mencukupi kamu, yang bisa mencukupimu, wa waladaki, dan anakmu, bil ma'rufi, dengan baik. Ini artinya seorang istri ngambil uang suaminya kalau suaminya pelit. Kalau suaminya pelit loh ini. Bapak ini semoga nggak ada yang pelit ini ya. Jangan-jangan bapak semuanya dikasihkan semua tambahan ini. ATM dipegang istri ini kan berarti dikasihkan semua. Kalau misalnya nih Pak, kalau ada orang laki-laki pelit, nggak pernah ngasih uang belanja, ya misalnya ya, punya uang aku nggak punya uang, sehingga si istri ini mau makan pun susah, anaknya pun susah makan gitu toh, maka dia bisa mengambil uang suaminya, tetapi nggak boleh banyak, cukup untuk mencukupi kebutuhan dia, untuk makan dan untuk ngasih makan anaknya. Sebaliknya Pak, kalau ada seorang istri kebutuhannya udah kita cukupi, makan segala macam, pakaian, uang, tiap hari udah kita cukupi, kalau istri itu masih mengambil, haram hukumnya. Gitu, haram. Apalagi seorang suami ngambil uang istri, lebih haram lagi itu. Ya toh? Ini hati-hati. Kadang-kadang mas kawin diambil maning. Ya toh? Mas kawin padahal itu haram. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah ini sebagai dalil bahwasanya ketika bapak menikah dengan seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepadanya, ya kan? Dah. Ono sing takon enggak nih? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Berkenaan yang barusan saya. Iya Pak, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan berkenaan dengan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Beda Pak. Kalau anak laki-laki tanggung jawab dia, makanya bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kalau warisan, ya toh? Karena tanggung jawabnya lebih besar dia. Dia tanggung jawab ngurus dirinya, ngurus istrinya, anak-anaknya, plus orang tuanya. Kalau orang tuanya fakir miskin. Tapi kalau seorang perempuan tidak. Orang perempuan itu kalau sudah menikah, tanggung jawab dia kepada suaminya. Gitu, pada suaminya dia. Bahkan diutamakan suaminya daripada ibu bapaknya. Karena ada kisah seorang ibu bapak masuk surga, seorang bapak masuk surga disebabkan karena
anak perempuannya taat sama suaminya yang pergi perang. Suaminya bilang, "Neng, mau pergi perang bersama Rasulullah, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana sebelum AA pulang." Ya ini kisah sedikit balik, walaupun bapak udah apal. Setelah itu orang tuanya sakit keras, bapaknya sakit keras. Ada yang nyusulin, "Mbak, itu bapakmu sakit tuh, tolong ditengokin lah." Kata si mbak-mbak ini, "Mohon maaf, suami saya pesan, saya nggak boleh kemana-mana sebelum suami saya pulang." Nah, udah balik lagi ini utusan. Udah sakaratul maut, balik lagi nih. Ketika sakaratul maut, "Mbak, ini udah sakaratul maut, tolonglah ditengokin bapakmu itu." Apa kata si mbak-mbak ini? "Aduh, mohon maaf, suami saya belum pulang. Saya dipesan oleh suami saya kagak boleh kemana-mana." Akhirnya bapaknya meninggal. Setelah meninggal, utusan ini datang lagi. "Mbak, bapakmu meninggal, tengoklah untuk melihat wajahnya yang terakhir. Bangetan loh itu. Saya nggak mau, mohon maaf, saya nggak bisa nemuin bapak karena saya pulang." Ya toh, akhirnya dikuburlah ini. Suaminya pulang. Ya, setelah pulang semuanya, hal ini dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. "Ya Rasulullah, ini yang utusan lapor. Ini perempuan ini bener tuan dia. Masa dia punya orang tua, bapaknya sakit dari sakit sakaratul maut sampai meninggal, dia nggak mau nengok dia ini. Alasannya nunggu suaminya, pesan suaminya, dia belum pulang katanya." Kanjeng Nabi tersenyum. Itu subhanallah, dengan sebab dia taat sama suaminya, ya bapaknya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Dharma baktinya, taatnya seorang istri, ya, taatnya seorang istri kepada kedua orang tua itu bisa diperoleh dengan dia taat kepada suaminya. Gitu. Ya. Nah ini, jadi artinya apa? Perempuan yang sudah menikah maka tanggung jawabnya kepada suaminya. Tapi begitu juga sebagai menantu, Pak, sebagai suami kita juga begitu, ya kan? Sama mertua jangan pelit juga, ya kan? Itu adalah orang tua kita. Orang tua kita itu ada 3 orang tua dengan sebab kita ada, yakni bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang mengajarkan kita nih, sehingga kita tahu benar dan salah, yakni guru. Itu adalah orang tua kita. Dan yang ketiga adalah orang tua istri kita. Itulah orang tua kita yang wajib kita taati 3-tiganya, ya toh. Nah itu Pak, itu yang pertama. Bahkan kalau seorang istri mau ngasih ke orang tuanya harus pengetahuan suaminya, ya toh. Nah seperti itu jawaban nomor pertama. Yang kedua, sekali lagi itu tidak benar seorang anak memberikan zakat kepada bapaknya atau ibunya, zakatnya lo ya, itu tidak sah. Karena apa? Karena bapak dan ibunya adalah merupakan menjadi tanggung jawab dia, gitu. Jadi nggak sah Pak. Begitu juga sebaliknya, orang tua ngasih zakatnya kepada anak-anaknya, walaupun miskin, walaupun fakir, nggak sah. Kecuali anaknya jadi amil. Anaknya jadi amil, terus ini zakat, ya toh. Zakat ini dia kan sebagai amil ngasih ke orang tuanya, ya nggak apa-apa. Tapi kan bukan uang dia, tapi ini adalah zakat orang banyak. Nah begitu Pak, ya. Kalau zakat dia sendiri dikasihkan orang tua, sekali lagi tidak sah. Mana dalilnya? Ini nih, mana ya? Terakhir nih, kalau nggak salah nih. Nih.
Nih Pak, waman dan orang. Ini kan nih ada, kita kembali ke pembahasan yang dulu, ya toh. 5 orang tidak boleh memberikan zakatnya kepada mereka. 1, orang kaya, nggak sah kita ngasih zakat kepada orang kaya. 2, ngasih budak, tapi bukan budak mukatab, tapi budak mudabar, sama budak mubaat. Ini nggak boleh kita ngasih kepada mereka. Terus kita juga nggak boleh ngasih ke Bani Hasim, Bani Muthalib, artinya keturunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak boleh kita kasih kepada mereka, dosa kita. Yang selanjutnya orang kafir, nggak boleh kita ngasih, nggak sah. Amil ngasih kepada orang kafir, maka dia wajib mengganti itu. Terus waman dan orang, talzamu yang wajib, al-muzaki orang yang mengeluarkan zakat, nafaqatuhu nafkahnya, la yadfa'uha, maka dia tidak memberikan pada itu zakat ilaihim kepada mereka, bi ismil fuqara'i wal masakin, dengan nama fuqara wal masakin. Artinya apa? Orang tua itu menjadi kewajiban nafkahnya bagi anak. Kok kita kasihkan kepada orang tua atas nama fakir, atas nama miskin? Haram, nggak boleh gitu Pak, ya. Jadi sekali lagi haram. Begitu juga orang tua ngasih kepada anak, itu nggak sah, kecuali orang tuanya jadi amil. Orang amil itu orang kaya aja bisa jadi menerima loh Pak. Orang kaya nih, tapi dia jadi amil, berhak menerima. Karena apa? Amil statusnya itu. Ada yang nggak jelas? Ada yang nggak jelas? Iya. Iya, betul Pak. Suami Pak. Makanya suami itu berat, ya. Suami itu pengen masuk neraka, pengen masuk surga, masya Allah, harus sholat, harus puasa, harus banyak jihad segala macam. Kalau perempuan kan enggak. Makanya perempuan lebih mudah masuk surga daripada laki-laki sebenarnya. Tetapi kenapa kenyataannya perempuan lebih banyak masuk neraka? Gara-gara perempuan banyak yang nggak bisa bersyukur pada suaminya. Kan pernah saya sampaikan, idza sholatil mar'atu khamsaha, ketika seorang perempuan sholat 5 waktu, ya toh, wa shomat sahroha, dan dia puasa Ramadan, sahroha di bulannya, yakni puasa bulan Ramadan. Terus apa? Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Kilalaha, maka dikatakan kepada dia, ini perempuan, udkhuli jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Min ayyi abwabil jannati si'ti, lewat mana pintu surga yang kamu mau. Wow, itu perempuan, ya toh. Laki-laki nggak ada kayak gitu. Makanya maka laki-laki itu warisan dapat 2 kali lipat laki-laki perempuan, gitu. Sampean jadi mantu pelit sama mertua, dipecat jadi mantu. Enggak begitu, Bapak termasuk dosa, ya kan? Walaupun nggak disebutkan secara khusus mertua, tetapi karena istri itu udah menjadi tanggung jawab dari kita, maka sebagai laki-laki, sebagai menantu, Bapak harus bertanggung jawab menggantikan posisi istri, taat kepada orang tuanya, gitu, ya toh.
Ada lagi? Makanya sebenarnya bapak ibu itu ketika istrinya, anaknya diambil orang, artinya dinikah sama seorang laki-laki, bebas udah pak, udah bebas, lepas dia. Tanggung jawabnya ada di laki-laki tadi. Istri, anak kita lumpuh, anak kita fakir, orang tua nggak dosa lagi, nggak dosa. Yang dosa siapa? Suaminya. Nah gitu, gitu. Dia udah bebas. Bahkan ketika kita punya anak perempuan 2 sampai menikah dalam keadaan suci, bersih, artinya suci di sini perawan, maka dia berhak wajib masuk surga. Orang tua itu kan susah, apalagi jaga anak perempuan zaman sekarang pak. Naudzubillah min dzalik, susah, super susah. Ya toh, ini kita semuanya punya anak perempuan. Coba mikir sendiri, anak perempuan zaman sekarang, ya Allah, bantah mah yang ada. Aduh, ya toh, berat anak sekarang. Ya, udah saya kira sampai di situ ngaji, sampai di sini ngajinya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya, malam Rabu depan insyaallah. Kita tutup majelis kita dengan baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup ada satu satu pengumuman, yakni mengundangan kepada bapak-bapak serta ibu-ibunya atau anak-anaknya, silakan untuk bisa hadir di acara rutin selapanan Minggu Kliwon di Pondok Pesantren Al-Fatoniyah. Besok minggu depan ini Pak, tanggal 9 Minggu jam 8 pagi sampai selesai. Silakan bapak-bapak dan keluarganya, kita bareng-bareng berzikir bersama, baca rotib, maulid, manakib, doa, zikir, doa, makan bareng, baru pulang. Insya Allah setengah 12 selesai. Setengah 12 udah pulang, karena jam 11 kita ada ngajinya segala, full pokoknya ya. Itu aja sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.